Yes, kiriman datang lagi. Halo guys, Sagim di sini dan ya ini part 2 yang gua bilang kemarin ya. Gua beli dari Mas Moyo. Ya makasih lagi lah. Jadi ini ya let's just say part 2 dari unboxing kemarin lah ya. Jadi ada dua kloter dan ya satu lagi. Jadi gue udah bilang ya di sini ada spoiler itu gua mesen light gun cannon juga ya, atau kayak gun cannon I don't know kalau di Jepang, tapi pasti ada unsur karuinya ya. Tapi ada satu lagi juga yang ya let's just say gue belinya agak dadakan juga, jadi yeah, it will be fun. So oke, pertama kita buka dulu aja ya, dan ya gue pakai pinknya Plamokojo yang ya bengkok. Ini bengkok dari pabrik, jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya tapi kita coba dulu aja buka. Yes, jadi bisa kelihatan ya apa aja dalam sini ya. Oke, yang pertama, oke kita satu-satu dulu. Yang pertama light type gun cannon ya. Jadi ya seperti yang gue bilang kemarin ya, ini versi light type ya dari gun cannon. Dan ya agak aneh juga ya gun cannon jadi dengan kakinya Gundam. Itu alasan kenapa gue beli ini. Dan yang kedua, oh beda ya, makasih tas ya. Ya mungkin dari namanya udah tau lah ya. Dan yang kedua Chief Red ya, ini baru rilis dan ya gue dapet, makasih buat Bang Boyo. Ya jadi ya, mungkin kalau dibilang ya ini gampang ya, ini lah, ini versi gimana ya, versi bensinnya dari Unicorn mungkin. Ya gue sudah ada dapat baru ini. Ya mungkin kalau yang nanya ya agak spoiler dikit, ini tuh kayak hampir 90% mirip lah ya. Jadi ya kita lihat aja ntar gimana. Tapi yang pertama kita lihat dulu ini. Ada ya sesuai janji ya gua kalau unboxing ini dulu. Jadi kita buka dulu aja ini. Oke, kita buka dulu. Ya kayak biasa ini udah agak susah seberapa buka. Di dalamnya ada 1, 2, 3 bag. 3 bag ya. Ukuran HG masih biasa lah ya, ini apa masih oke lah. Reguler lah ya, kalau gue bilang reguler lah ya. Di dalamnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 beam saber ya, beam saber reguler dan manual. Cuman segitu, dan ya mungkin karena udah selesai ya anime, jadi apa penjelasannya lebih jelas ya di sini ya. Jadi ya mungkin karena alasan itulah, jadi apa oke, mungkin lebih afdol ya, lebih afdol. Kita lihat runner ya satu-satu. Nah, kita pertama lihat di bagian A, runner A. Iya. Jadi ini runner, gue bisa lihat ya di sini tuh ada, mungkin ada bagian beam sabernya di sini, terus ada kepala di sini, dan ya menurut gue ini kayaknya menurut gue basis ya dari si gun cannon itu ya, kecuali mungkin bagian sini lah ya mungkin bakal diganti ini terutama. Tapi menurut gue untuk perbedaan dari si Red Gundam nggak terlalu kelihatan lah ya. Mungkin gue bilang sih lebihnya emang runner baru lah ya. Kemudian runner B. B itu ada 2, jadi ini B1. Dan ya kalau pada mikir oh ini bakal ngambil dari Red Gundam ya, rupanya enggak. Ya beda siapa, tapi ini runner gak ada unsur sama sekalinya dari si Red Gundam, termasuk di B2 juga. Jadi dia new runner ya, kayak apa ngebuat baru lah ya, nggak plek ketiplek dari si Red Gundam. Tapi kita lihat aja lah hasil jadinya ntar gimana. C pun ada 2, C1 dan C2 ya. Jadi ini isinya bagian body ya, body ini kayaknya backpack dan ya ada bagian kaki juga kayaknya. Yang bagian sini tuh yang yang kalau di Red Gundam di belakang itu, nah ya dia color separated, jadi ya, kayaknya lebih gampang lah ya. Terus ini kayaknya menurutku bagian body, dan ini kayaknya bagian kaki. Counterpartnya si C2 itu lebih banyak lagi ya, ada tangan, ada ya mungkin bagian perut, ini juga kayak reparasi ini apa. Lanjut ke runner D ya. D itu isinya cuman body doang ya, jadi
Simple. Terus ada E1 dan E2. Ya, E2-nya dia bukan warna sama tapi clear ya. Jadi ini buat visornya dan ini kayaknya buat bagian bawahnya. Jadi ya dipisah ya. Kita juga dapat ini ya, foil sticker. Jadi ada beberapa color correcting stiker kayak di bagian konektor ini dia harus warna hijau, ini ya hijau metalik gitu, tapi jadi harus di stiker karena ya agak rempong juga ntar. Terus ada bagian mata, ada bagian warningnya dan ya tapi kalau nanti gue pasang lah ya kalau pas udah jadinya. Ya itu dia perkenalan dari perkenalan sih. Ya itu standar introduction-nya, jadi kita lihat aja hasilnya gimana. Hampir jatuh botol gue. Yus. Ya entah kenapa malah kepalanya jadi duluan gua. Ya jadi yang paling menarik ya di sininya itu dia matanya ada 4 ya kalau di manual ya, dan mungkin kalau bisa dilihat gua pakai stikernya ya karena, dan ya mungkin kalau yang nanya-nanya bisa custom atau enggak mungkin kayaknya harus perhatiin ini ball joint ya, jadi hati-hati aja. Mungkin yang mirip kayak inilah, mirip kayak gunpla biasa lah ya, jadi kayaknya bisa lah pakai gun cannon ini gun cannon yang di original timeline sama ya kepala gun cannon sini, soalnya kayaknya lebih bagus sih kelihatan ya, jadi kelihatan kayak ini ya, kayak orang pakai space helmet ya, atau at least pakai inilah helm full face motor lah ya. Daripada gue lanjut yang aneh lagi gue lanjut ke bagian body. Oh wait, ini bagian backpack ya, jadi gue taruh lagi. Yes, yang pertama ya gue udah pasang beberapa lah ya yang blebet blobotnya ya. Pertama pasang ini dan ini leher ya. Bentar, gue penasaran. Ini kan lehernya mirip ya sama RX-78 ya, atau Red Gundam yang kemarin ya. Bentar. Oke, kita tes bisa masuk atau enggak, soalnya ya kayaknya menarik ya, bisa dijadiin 01 Gundam loh kalau bisa loh. Untuk ukuran polycap lumayan kuat juga. Copot dulu badannya, copot kepalanya juga ya. Ini tuh kayaknya bisa diganti nih biar bisa masuk ya. Iya, soalnya ya gue mikirnya sama ya ininya. Mau dibilang ngepas sih ngepas ya, cuman sim line-nya jadi gede banget. Nih entah emang body sininya, lehernya ini agak panjang dikit bagian packnya ini, atau ya inilah, tapi kelihatannya kayaknya iya sih packnya agak panjang dikit. Coba assembly lagi dan ya not that bad, cuman emang agak ini ya, rockingnya agak susah juga ya, sama kepalanya entah kenapa gampang copot. Well tapi itulah jawabannya ya, bisa ya mungkin agak sedikit gila sanding dikit lah ya di bagian leher itu, jadi bisa nih bikin 01 Gundam kalau ada resource-nya, dan ya mungkin pakai paint dikit lah ya karena emang nggak accurate lah kalau kayak gini, tapi bisa aja. Sama tambahin Vivin lah di bagian sini ya. Dan kitnya udah jadi. Untuk kesan apa gue ya, untuk kit kali ini gue agak
dari awal ya, awal-awal ngeliat tuh gue agak, ah, really kayak Federation ngarah ke jalan sana, kayak bikin gun cannon tapi versi lightnya. Ya awal-awal gue ngeliatnya kayak gitu, proporsinya aneh ya. Jadi yang pertama kali gue pikirin awal-awal itu dia kayak cuman masang ini ya, apa, kayak masang plug ketip, plug banget gitu ya, kayak HG Red Gundam yang waktu yang baru keluar berapa minggu kemarin itu, terus cuma tinggal dipasang aja langsung gitu ke frame bulky-nya light, apa, gun cannon gitu ya. Jadi kayak, I mean, look at that belly though, like kayak orang gendut tapi di bagian perut doang, di bagian badan doang, dan kaki-kaki dan itunya yang lainnya tuh kurus gitu. Jadi awal-awal kayak kelihatan aneh gitu ya, apalagi kalau saya gini ya, side to side sama yang Red Gundam ya, itu dia kerasa banget bedanya ya. Jadi yang ini, yang itu, tapi yang ini tuh kerasa kayak bulky banget, tapi yang di Red Gundam tuh berasa kayak skinny gitu. Jadi awal-awal gue kira tuh kayak, aneh gitu. Jadi agak skeptis lah ya. Tapi setelah gue buat ini cukup oke lah ya. Tapi menurut gue proporsi ini yang lebih bagus tuh sama si versi RG-nya yang OG ya, yang bukan yang OG sih, kayak yang di initial timeline-nya lah ya. Kalau kita satu-satunya sama yang itu, menurut gue lebih agak logis, walaupun ya mungkin bodinya bisa lah ya dikurusin lagi ya. Ya tapi itu ya kayak ngerusak purpose dari light cannon ini. Jadi light gun cannon atau ya L cannon, nggak tau lah. Tapi ya ini merusak, kalau gue bilang ditambah kursi lagi, dia kayak ngerusak plot gak sih? Kan dia ini emang basisnya kan dari gun cannon yang bulky ya, cuma di tangan sama kakinya digantiin jadi Gundam dan ditambahin beam saber aja ya, cuma buat lost combat. Jadi menurut gua light gun cannon ini emang sangat ini ya, apa, sangat representasikan Federation yang udah hampir mau jatuh ya, kayak ibaratnya mah kayak quick fix aja ini, kayak yang penting ada dan bisa melawan gitu ya dengan sheer number dan worshipnya dia. Tapi kalau menurut rollnya, menurut storyboardnya ya, light cannon ini agak buruk di performance ya, jadi agak dikurang disukain sama Federation sendiri. Ya mungkin itu alasannya kenapa di animenya hampir gak ada ya, selain di One Year War. Jadi I don't know, di early retirement atau semacamnya nggak dijelasin juga. Jadi ya mungkin masih mainstay ya, tapi harusnya ada lah ya, diliatin lah ya 5 tahun progres semenjak One Year War, harusnya kan ada lah ininya ya, adalah battle record atau ya at least improvement dari light gun cannon ini ya. Tapi sayangnya nggak kelihatan lah ya. Dan ya gue juga sebenarnya penasaran di sini tuh. Jadi ada beberapa YouTuber luar yang coba ya ditaruh di Red Gundam ya, ini tangan sama kakinya. Jadi gue juga mau coba itu. So for that, gue bawa juga si Red Gundam ya. Ya jadi untuk konversi ini dengan tangannya, jadi pertama ya, yang paling pertama gue coba, karena kenapa pada berani, kata ya ini tuh jointnya mirip L cannon, jadi harusnya bisa nih, malah copot dia baik lo. Dan ya by the way ini udah dicat, jadi kelihatan agak beda dikit ya sama yang di review sebelumnya. Dan ya bagian kaki juga, nah kita ambil ini dan kita copot juga. Habis dipasang. rasa kayak habis ngebuff di tangan kiri. Oke, betul. Oke,
oke I guess. Kita bentar, kita kelarin dulu. Mutilasi. What the fuck? Jadi kelihatan kayak dia baru nge-gym cuma di bagian kaki sama lengan doang. Tapi ya ini bisa konklusi lah sebenarnya cukup pas lah ya buat dijadiin comically large. Mungkin kalau gue bilang bisa lebih mirip ke ini ya yang Gundam Age itu ya, yang gue lupa apa tuh namanya tuh, Age Man Titus, ya itu. Nah ya dia lebih mirip kayak gitu, jadi menurut gue ya oke aja, cuman agak defeat the purpose of ini ya, close combat machine ya, jadi kelihatan lebih bulky gitu. Ya mungkin itu alasannya kenapa Federation kalah ya di sini ya. Ya at least on this timeline. Untuk artikulasi sebenarnya mirip ya sama Red Gundam, cuman ya ini lebih gede lagi. Jadi ya dia pakai double jointed di lengan dan di kaki, dan ya menurutku untuk kit yang bulky begini tuh cukup agile lah ya. Ya itu unexpected juga, sama yang bikin gua sangat impress itu di bagian bodinya itu ya, yang bagian bola gendut di perutnya itu rupanya nggak ini apa, nggak kayak di sandwich gitu ya, nggak kayak di sandwich atas bawah sama waist gitu, body sama waist gitu, bukan, cuman dia itu kayak gimana ya gue bilangnya, snug fit lah ya di bagian situ. Jadi dia pas lagi dicopot itu nggak jatuh dan masih bisa digerakin juga pas lagi pas abis dilepas itu. Jadi dia snug fitnya itu emang di bagian atas ya, di bagian body gitu. Jadi entah ada tuh apa, what kind of magic di Belanda use, tapi dia snug fit banget. Jadi dia masih bisa freely muter di body tapi nggak jatuh. Ya itu keren banget sih di sini ya. Oh ya, dan ya itu juga gue sebagai penutup lah ya, ini menurut gue kit ini tuh let's just say sama kayak Murasame kayak yang sebelumnya gue pernah bikin videonya. Dia ini gue bilang sih sebagai kayak add-on aja lah ya, bukan yang kit yang must buy gitu, enggak. Cuman cukup ada buat kalau yang penasaran sama ini sama MS yang versi Rush ya gitulah ya, atau versi yang emang Federationnya kalah gitu. Tapi menurut gue nggak sampai yang kalau keluar harus beli banget, itu enggak ya. Itu ada di video selanjutnya. Jadi ya tinggal tunggu aja beberapa hari lagi lah ya, mungkin ya gue juga perlu ngeditnya agak banyak juga sih, jadi ngedit dan kerjaan itu banyak tuh. Tapi menurut gue kalau ada yang mau beli ini pun juga cukup oke lah ya buat dimasukin koleksi ya. But anyway, menurut gue ini masih oke buat kalau yang mau koleksi G-Cooks, ngelengkapin lah ya, tapi nggak se-impresif sampai harus beli banget lah intinya. Ya, that's it from me. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya. And happy birthday guys.